Para murid Shaolin itu sedang berlatih menyalakan dupa, tapi tempat dupa itu terkunci di dalam sebuah kotak besi. Untuk membukanya, mereka harus membuka pintu besi itu dengan jari-jari mereka. Itulah tes pertama Shaolin. Ketika murid palsu itu melihat adegan ini, ia langsung panik. Ia mencoba berkali-kali, tapi pintunya tidak terbuka. Lalu ia punya ide untuk berbohong. Ia berkata bahwa pintunya rusak. Ia pikir dengan alasan itu, ia mungkin bisa lolos. Tapi tiba-tiba seorang biksu di dekatnya memegang tangannya dan membuka pintu besi itu sendiri. Biksu itu tahu bahwa dia adalah murid palsu. Meski begitu, ia tetap memberinya kesempatan mengikuti tantangan berikutnya. Tes kedua adalah kelincahan kaki. Jika sedikit saja salah langkah, jebakan akan aktif. Seorang pria mencoba berjalan di dinding, dan jebakannya langsung menyala. Banyak murid palsu yang langsung dikeluarkan, tapi orang ini kembali memakai tipu muslihat. Ia berjalan menempel di belakang seorang biksu, dan dengan cara itu, ia berhasil melewati tes kedua. Namun biksu yang bersamanya tetap tidak menghentikannya. Ia ingin pria ini merasakan pengalaman Shaolin Kungfu yang sesungguhnya. Tes ketiga adalah membuka pintu besi dengan satu pukulan. Semua orang berhasil membuka pintu itu dengan kekuatan mereka. Tapi ketika pria itu memukul, pintunya bahkan tidak bergerak. Ia lalu beralasan agar orang lain maju duluan. Saat seorang pria kakinya terjepit, ia memanfaatkan momen itu untuk menyelinap masuk. Begitu masuk, ia langsung terkejut. Ada yang sedang berlatih teknik gerak, ada yang latihan di wooden dummies. Kemudian, matanya tertuju pada jalur O'Neill yang tergeletak di lantai. Semua murid Shaolin melangkah di jalur itu satu persatu, dan seorang biksu melemparkan ubin ke bawah. Ia pun ikut berlari menirunya, tapi ia terpeleset, jatuh, dan menjatuhkan semuanya. Air kotor pun tumpah ke seluruh tubuhnya. Semua orang tertawa. Kemudian, datanglah Abot. Pria itu langsung berlutut dan berkata, "Tolong jadikan saya murid." Abot berkata, "Baik, ada tes sederhana. Cuci rambutmu dengan bersih, lalu kau bisa menjadi murid Shaolin yang sejati." Tapi untuk mencuci rambut, dia tidak punya air. Di dekatnya ada sebuah sumur, dan yang ia punya hanya 2 batu. Ia mengikat tali pada salah satu batu, lalu melemparkannya ke dalam sumur, agar cipratan airnya bisa membasahi rambutnya. Tapi airnya jatuh keluar, dan membuat wajahnya semakin kotor. Meski begitu, ia tidak menyerah. Setelah berlatih selama sebulan, ia mempelajari ritme khusus air. Kini ia bisa mencuci rambut sambil berdiri, bahkan sambil terbalik sekalipun. Keesokan harinya, ia pergi melapor pada Abot, tapi seketika Abot menyerang rambutnya. Selama sebulan latihan itu, tangan pria itu menjadi sangat kuat, hingga ia mampu menghindari gerakan sang biksu. Saat itulah Abot tersenyum. Sebenarnya itulah tes yang sebenarnya, tetapi pria itu mengira dia melakukan sesuatu yang salah. Tiba-tiba Abot memegang pipinya, dan menarik wig yang ia kenakan.